Saudara-saudara, kita menyadari dan mengakui bahwa hidup ini berharga, betul ya? Makanya karena hidup ini berharga, kita jaga baik-baik. Kalau ada orang yang masih muda sakit disuruh berobat. Bahkan orang yang sudah lanjut usia kalaupun sakit kita upayakan supaya bisa sembuh karena hidup ini berharga. Nah saudara-saudara, apa yang membuat hidup ini berharga? Yang menarik adalah bahwa hidup ini berharga salah satunya karena hidup ini terbatas. Karena kita tahu kita tidak akan hidup selama-lamanya. Karena kita tahu bahwa hidup ini rapuh, kesehatan kita bisa hilang dalam sekejap, kebahagiaan kita juga bisa lenyap dalam sekejap, makanya itulah yang membuat hal-hal dalam hidup kita menjadi berharga. Saudara-saudara, sesuatu itu memang menjadi berharga karena terbatas. Saya tahu perhatian manusia itu terbatas, makanya sebagai pengkhotbah biasanya kami juga berusaha untuk menyiapkan khotbah supaya orang tidak sampai udah bosen, udah ngantuk dan tidak dapat apa-apa. Saudara-saudara, sesuatu itu menjadi mahal harganya karena terbatas, sementara sesuatu yang berlimpah-limpah itu biasa harganya menjadi murah. Maka karena umur kita terbatas, energi kita juga terbatas, kita pun juga harus bijak memilih dan memilah apa yang penting, apa yang harusnya mendapat perhatian kita, apa yang harusnya kepadanya kita mencurahkan energi kita dan yang tidak penting-penting. Namun seringkali kita sebagai manusia menjalani hidup itu dengan memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Saudara-saudara, banyak manusia zaman sekarang itu peduli pada hal-hal yang bukan yang seharusnya dipedulikan, dan itu menghabiskan energi mereka, membuat mereka tidak bahagia menjalani kehidupan, atau membuat mereka juga tidak menjadi manusia yang berguna secara maksimal bagi sesamanya dan juga tentunya bagi dirinya sendiri. Manusia seringkali peduli pada apa yang kurang dalam hidupnya, bukan apa yang adil bagi semua. Ya, seringkali apa yang tidak dia dapatkan itu yang membuat dia marah. Padahal seharusnya kalau kita mau gelisah, kita mau protes, kita bicara pada keadilan untuk semua. Kita seringkali peduli pada apa kata orang tentang kita. Padahal orang yang berkata-kata tentang kita itu biasanya adalah orang yang tidak mengenal kita dengan baik, tidak peduli juga dengan kita dan hanya mungkin suka menghakimi atau suka julid, suka bergosip, dan itu yang mengganggu pikiran kita, membuat kita sulit tidur. Padahal seharusnya mungkin yang lebih perlu kita pedulikan adalah apa yang orang lain rasakan tentang keberadaan kita. Kehadiran kita itu membuat orang merasa damai sejahtera, merasa sukacita, merasa dikasihi, dihargai, atau sebaliknya. Kita seringkali lebih peduli juga dengan ketika kita peduli tentang perasaan, kita hanya peduli pada perasaan kita, bukan pada perasaan orang lain. Saudara-saudara, kita mencurahkan energi kita dalam hidup yang terbatas, dalam energi kita juga yang terbatas untuk hal-hal yang bukan seharusnya yang utama, bukan yang seharusnya menjadi prioritas. Akibatnya kita merasa seringkali unhappy dalam hidup. Kita merasa tidak pernah kayaknya beres, selalu ada yang kurang, selalu ada yang masih harus kita kejar. Nah saudara-saudara, kita melihat hari ini Tuhan Yesus apa yang menjadi yang penting buat dia. Tuhan Yesus tahu bahwa hidupnya, waktunya di dunia itu terbatas. Sebagai Tuhan yang menjadi manusia, dia tahu apa yang menjadi perjalanan dan apa yang menanti dia. Dan kita tahu Yesus hanya punya 3 tahun perjalanan dalam hidupnya. 3 tahun itu singkat. Saudara-saudara, jadi penatua satu periode itu 3 tahun. Dan biasanya kok baru naik, kayaknya kemarin udah mau turun lagi, gitu enggak yang penatua? Atau rasanya lama banget 3 tahun nih gitu ya. Nah saudara, 3 tahun itu kan SMP itu 3 tahun, SMA 3 tahun. Dan biasanya 3 tahun itu enggak seberapa lah. Ya memang enggak sebentar-sebentar amat, tapi untuk bicara soal pelayanan seorang Tuhan Yesus Kristus di dunia, 3 tahun itu singkat. Dan Yesus tahu bahwa waktunya sangat terbatas. Maka selama pelayanannya ia gunakan semaksimal mungkin. Dikatakan bahwa dalam pelayanannya orang banyak mencari mereka untuk mendengar pengajarannya, untuk disembuhkan. Dikatakan mereka sangat sibuk, bahkan makan pun tidak sempat. Ya, bayangkan, sesibuk itu makan pun tidak sempat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Yesus juga mengetahui bahwa energi perlu dipulihkan. Ya, dia lihat bahwa dirinya dan juga murid-muridnya ini lelah. Maka dia memutuskan untuk beristirahat. Saudara-saudara, perlu dicatat, perlu diingat bahwa kelelahan yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya alami itu bukan sekedar lelah karena seperti kalau misalnya kita
lagi jualan ya, lagi banyak order ya, atau mungkin kalau yang kerja accounting tuh lagi bagian audit atau tutup buku gitu ya. Bukan hanya sekedar itu. Murid-murid ini baru saja diutus oleh Tuhan untuk berkeliling memberitakan Injil dan mereka baru kembali. Jadi mereka juga perlu untuk menceritakan apa yang sudah terjadi, mengevaluasi, dikompres ya. Bahkan mungkin mereka mengalami penolakan, diusir, dimusuhi selama perjalanan mereka. Dan Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Markus dalam urutannya, maka kisah Yesus yang mau beristirahat ini terjadi sesudah Yohanes Pembaptis dipenggal. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis itu bukan sekedar kolega buat Yesus. Yohanes Pembaptis bahkan bukan sekedar kerabat, bukan sekedar seorang sepupu jauh buat Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya manusia yang selama Yesus ada di muka bumi yang tahu siapa Yesus, yang paham apa yang Yesus kerjakan. Bahkan saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri, Maria dan saudara-saudara Yesus tidak paham. Ya, kita ingat beberapa waktu yang lalu ibu Yesus dan saudara-saudaranya mau menjemput Tuhan karena dianggap subversif, bikin malu supaya enggak heboh. Satu-satunya manusia yang paham bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adalah Yohanes Pembaptis. Murid-murid Tuhan Yesus pun juga tidak paham kan. Mereka pikir Tuhan Yesus ini mau memimpin gerakan pembebasan dari penjajahan Romawi. Dan satu-satunya orang yang mengenal siapa Yesus, siapa dirinya, itu tanda kutip ya, kalah dalam perjuangannya menyuarakan keadilan dan kebenaran. Mati dipenggal, dipenjara untuk permintaan seorang remaja putri Salome karena habis menari. Saudara-saudara, kalau kita mengalami apa yang Yesus alami, maka keletihan kita tentu bukan hanya keletihan jasmani atau keletihan pikiran. Ini orang kalau grieving ya, kalau berduka dan tidak ada waktu untuk mengolah rasa duka itu biasanya dampaknya panjang sekali. Secara psikologis bahkan juga secara jasmani, secara fisik. Dan Tuhan Yesus butuh waktu itu untuk menyendiri. Nah, maka mereka pun pergi menyeberang, mengucilkan diri dari kerumunan orang banyak. Tetapi sampainya di seberang sudah ada orang banyak lainnya yang menantikan Yesus dan murid-muridnya. Dan dikatakan apa? Yesus mulai bergerak. Saudara-saudara, Yesus kemudian mulai kembali mengajar dan menyembuhkan mereka. Nah, pertanyaannya adalah buat apa? Kenapa? Bukankah orang-orang yang sakit itu sudah lama sakit? Mereka bisa menunggu seminggu. Kenapa harus saat itu juga? Dan bukankah orang yang sakit itu kalaupun disembuhkan hari ini, memangnya gak akan pernah sakit lagi? Atau setidaknya gak akan pernah mati? Kan gak mungkin ya. Jadi buat apa? Kenapa harus diprioritaskan? Dan saudara-saudara, orang-orang yang menerima pengajaran, karena Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang sakit tapi juga mengajar, kemana mereka ketika Yesus diarak di Yerusalem dan disalibkan di Golgota? Mereka tidak ada. Dan kemana mereka ketika gereja pertama-tama berdiri, ketika para rasul mengabarkan Injil? Apakah mereka menjadi cikal bakal pertama gereja? Enggak juga. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya dan murid-muridnya, waktunya untuk beristirahat, untuk melayani mereka? Maka jawabannya adalah pada perkataan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara-saudara, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak ini. Nah, saudara-saudara, sebelum saudara-saudara berpikir bahwa orang-orang ini tidak seperti domba tidak punya gembala, lalu gembalanya ini adalah pendetanya gitu ya. Mana nih ke pendetanya ya, gembalanya kok gak ngurusin. Saudara-saudara ingat saat itu tidak ada konsep pendeta sebagai gembala. Dan kalau kita membaca kitab Yeremia, konsep gembala yang ditegur oleh Tuhan sebagai gembala yang membiarkan kambing domba Tuhan hilang dan terserak adalah pemimpin bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu bangsa yang berasal dari nomad ya. Kawan ini kan siapa namanya Yakub dan anak-anaknya itu kan gembala domba ya. Abraham, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, mereka itu kaum nomaden penggembala domba. Maka konsep gembala itu bukan sekedar sebuah profesi tapi sebuah konsep pelindung
Yaitu profesi utama bangsa Israel, masyarakat agraris. Mereka masyarakat nomaden, penggembala, lalu ketika mereka menetap mereka baru menjadi masyarakat agraris. Makanya perhatikan perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah tentang gembala upahan, gembala yang baik, domba yang hilang, atau penabur yang menaburkan benih, ini karena masyarakat agraris. Ya beda dengan misalnya masyarakat Arab yang masyarakat pedagang. Makanya perumpamaan yang dipakai adalah soal riba, laba dan sebagainya ya, soal timbangan yang adil. Masyarakat Israel itu adalah masyarakat berawal dari nomaden, penggembala domba, lalu menetap menjadi masyarakat agraris. Jadi konsep gembala di sini bukan sekedar gembala dalam arti pastor, pendeta, tetapi bicara soal sosok yang memang sosok orang tua, sosok pelindung, sosok yang menyediakan makanan, melindungi, dan juga tentunya membawa penghidupan untuk keluarganya manusia. Nah, orang-orang banyak yang menanti Tuhan dan yang Tuhan ajarkan kebenaran dan juga sembuhkan mereka, dikatakan itu seperti anak ayam tanpa induk ya. Kalau kita mungkin di Jakarta gembala tuh nggak kebayang gitu ya, seperti apa sosok gembala ya, mungkin itu. Mungkin ada yang piara ayam gitu, atau mungkin seperti anak anjing yang baru lahir lalu induknya nggak ada gitu ya, bingung gitu. Nah saudara-saudara, itu gambarannya. Dan di sini saya mau mengajak kita menyoroti bahwa Tuhan mengubah rencananya karena digerakkan oleh belas kasihan. Ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa ukuran kemanusiaan adalah kemampuannya berbelas kasih. Jadi manusia itu ukurannya menjadi manusia tuh bukan karena dia kaya raya, bukan karena dia pinter, bukan karena dia terkenal, bukan karena hal-hal itu. Oke, itu semua memang oke lah, it's good ya. Siapa yang gak mau jadi kaya, terkenal mungkin gak semua orang mau, tapi kalau ditawarin duit rata-rata gak ada orang yang mau menolak ya. Saudara, itu semua mungkin baik, tapi itu tidak menjadi ukuran kita sebagai manusia. Ukuran kemanusiaan, apakah kita manusia yang manusiawi atau bukan, adalah kemampuan berbelas kasih. Belas kasih ini berasal dari kata compassion. Tadi di awal di kata pembuka saya katakan berbeda dengan yang namanya kasihan. Kasihan itu belum tentu datang dari compassion. Compassion itu dari kata artinya bersama-sama ya, company, common gitu ya, come itu bersama-sama, dan passion dari kata passere yang artinya menderita. Makanya kan ada Passion of the Christ. Judul film Passion of the Christ itu bukannya hasrat Kristus tapi penderitaan Kristus. Jadi passion itu sebenarnya menderita. Ya, compassion artinya adalah orang yang mampu untuk turut merasakan apa yang dialami oleh orang lain, khususnya penderitaannya. Itu dikatakan belas kasih atau bela rasa. Nah saudara-saudara, kalau manusia tidak punya kemampuan untuk turut merasakan kesusahan orang lain, itu biasanya kita kemudian katakan, ini kalau bentuk yang ekstrim adalah psikopat, orang yang sakit. Ya kan, ada psikopat itu artinya dia tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Ya, atau ada juga yang istilah lain adalah sosiopat. Nah saudara-saudara, kemampuan kita untuk turut merasakan apa yang dirasakan orang lain itu tanda bahwa kita manusia yang sehat. Kalau misalnya, makanya orang kalau psikopat itu kan bisa ngeliat orang menderita ya, bahkan mungkin berdarah-darah lalu bisa menikmati gitu kan. Itu orang bilang, wah itu kayaknya perlu berobat nih, ini kayaknya nggak benar gitu. Nah tapi kita mungkin seringkali menjadi tidak punya belas kasihan karena kita tadi seperti saya katakan di awal, kita fokus, energi kita habis untuk diri kita sendiri, untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sehingga ketika kita melihat orang lain menderita, kita berpikir saya juga susah, ngapain saya mikirin dia, saudara bukan, teman bukan, ngapain gitu ya. Bahkan mungkin kalau itu dia saudara kita, teman kita, ketika dia susah kita mungkin berpikir, tapi saya juga susah, saya juga banyak masalah, udahlah ya masing-masing, jalan masing-masing. Saudara-saudara, kita ini hidup di era sekarang ini, orang bicara tentang sandwich generation. Banyak kaum dewasa muda yang mengeluh karena mereka merasa kejepit sebagai sandwich generation. Mereka sudah berkeluarga, punya anak, harus membiayai anaknya, tapi juga orang tuanya ternyata tidak punya rencana pensiun yang jelas sehingga mereka pun harus membiayai orang tuanya. Tapi saudara-saudara, bukannya dari dulu juga udah begitu ya?
Bukannya dari dulu juga kakek nenek kita, buyut kita juga gak punya rencana pensiun. Dan mereka yang mengandalkan keturunannya ketika mereka sudah tua dan tidak mampu bekerja. Tapi kenapa sekarang ini menjadi isu? Menurut saya ini sebetulnya memang ya oke lah kalau kita bicara soal kecerdasan finansial, tiap orang mestinya bertanggung jawab memikirkan masa depannya. Jangan berpikir nanti anak saya yang akan membiayai saya. Kalau bisa jangan menyusahkan orang hidup, itu idealnya. Tapi kalau yang harus menanggung kemudian berkeluh kesah, merasa terjepit, bahkan kadang-kadang menolak bertanggung jawab, udah ya papa mama cari makan sendiri, saya mesti tanggung jawab saya sama anak-anak saya. Saudara-saudara, ini jangan-jangan kita menjadi masyarakat yang egois. Dan seringkali yang berkata bahwa aduh saya gak sanggup deh membiayai orang tua saya, itu bukan karena benar-benar hidup dalam kemiskinan. Karena mungkin kalau kita lihat orang-orang yang hidupnya lebih struggle, mereka itu harus membiayai banyak rumah dan rumahnya sendiri masih ngontrak. Anaknya mungkin sekolahnya juga nggak tahu gimana bayarnya, tapi mereka terus bekerja dan kalau ada yang perlu ditolong gitu ya. Nah saudara-saudara, oleh karena itu ukuran kemanusiaan kita adalah kemampuan kita menempatkan diri, compassion, berbela rasa. Dan ini juga kita bicara soal kepedulian, makanya ada teologi disabilitas, teologi buat people with disability. Dan salah satu premis utama dari teologi ini mau mengatakan apa? Kita semua pernah disable dan suatu saat akan menjadi disable. Ketika kita lahir, kita gak bisa jalan, kita gak bisa ngomong. Kita gak ngerti orang ngomong apa baik kan. Itu kan sebuah disabilitas, gak bisa jalan, gak bisa bicara. Suatu saat ketika kita tua atau mungkin gak usah tua, ketika kita lagi muda bisa jatuh, bisa sakit, kita mungkin bisa tidak bisa berjalan, kita mungkin akan kehilangan penglihatan kita pelan-pelan dan sebagainya. Jadi kenapa kita harus peduli kepada people with disability, istilahnya sekarang bukan difable tapi disable, istilahnya memang berubah-ubah saudara-saudara, karena apa? Kita menempatkan diri bahwa it can happen to me. Ya, makanya kita peduli kepada penyintas kekerasan, kepada korban dan sebagainya, kepada kaum imigran, kepada orang yang menjadi pengungsi dan sebagainya. Kita tidak menempatkan diri bahwa ya salah sendiri, nasib loh. Kenapa bisa mengalami begitu? Compassion adalah menyadari bahwa that can be me, ya kan? Itu bisa jadi itu anak saya yang mengalami itu, bisa jadi itu orang tua saya, bisa jadi diri saya sendiri. Nah, Tuhan Yesus tentu punya kuasa yang lebih daripada manusia kebanyakan, sehingga tentunya kalau misalnya ibunya sakit dia bisa menyembuhkan. Tetapi dia pun tetap punya belas kasihan, bela rasa kepada orang banyak yang datang dengan kehausan, dengan kekosongan, sehingga mereka butuh bimbingan, butuh diajar dan butuh disembuhkan. Nah saudara-saudara, sekali lagi belas kasihan itu bukan soal kasihan dan bukan sedekah. Walaupun sebetulnya menarik, kata sedekah dalam bahasa Ibrani itu berarti keadilan. Jadi sedekah itu seringkali kan kita pikir sedekah itu kan kita kasih receh atau uang sisa yang kecil lah, remah-remah. Tapi kata sedekah dalam bahasa Ibrani itu artinya keadilan. Jadi kalau kita bicara soal bela rasa dan kita bersedekah, kita bicara soal mewujudkan keadilan. Bahasa Inggrisnya charity. Charity juga seringkali kan kesannya charity itu sekali lagi ya sisa-sisa remah-remah. Padahal charity juga dari kata caritas, bahasa Latin yang artinya apa? Love. Ubi caritas et amor, di mana ada cinta kasih dan belas kasih, di situ Tuhan hadir. Nah saudara-saudara, maka belas kasih itu juga perlu diwujudkan dalam tindakan. Dan yang Yesus lakukan itu adalah memanusiakan orang-orang ini. Menjadikan mereka yang jauh, yang tidak dipedulikan, bagian dari kawanan domba gembalaannya. Saudara-saudara, sekali lagi seperti saya katakan tadi, orang yang sakit tidak akan selamanya hidup. Mereka juga akan kembali sakit, eventually atau ya pada akhirnya akan meninggal. Tetapi untuk sesaat, dalam perjumpaannya dengan Tuhan, dia merasa dimanusiakan. Dan sebetulnya itu loh, ketika kita diajak untuk berbelas kasih, adalah ketika kita diajak untuk melihat sesama kita manusia sebagai manusia yang berharga. Bukan hanya sebagai komoditas, statistik, atau bahkan identitas etnis, agama, tapi atau jenis kelamin, usia, tapi sepenuh-penuhnya manusia. Seringkali kita mereduksi orang itu berdasarkan penampilannya. Tapi belas kasihan adalah melihat orang itu dalam
keutuhannya, memberikan juga dia harga dirinya. Maka kalau kita bicara soal people with disability, tugas kita bukannya nuntunin orang yang gak bisa jalan, tapi memastikan bahwa kita punya jalur sehingga orang entah dengan kursi roda atau dengan alat bantu bisa mandiri. Orang yang tidak bisa melihat juga bisa menemukan jalannya sendiri. Itu memanusiakan. Mother Teresa dalam pelayanannya kepada orang-orang yang sakit kusta, dia tidak pernah mendirikan rumah sakit untuk menyembuhkan orang sakit kusta. Tapi dia menyediakan rumah perawatan untuk orang-orang supaya mereka bisa meninggal dengan layak. Salah satu orang yang ditemukan di selokan dalam keadaan sakit kusta dan menjadi outcast ya dalam society, dalam masyarakat, dia katakan sebelum meninggal dia katakan begini, saya hidup sebagai sampah, tapi saya akan mati seperti malaikat. Karena dia merasa dikasihi, dimanusiakan kembali oleh para suster, para biarawati yang merawat dia di akhir hidupnya. Nah saudara-saudara, kita sebagai gereja, mari kita belajar untuk menunjukkan compassion, bela rasa. Jauhkanlah diri kita dari sikap menghakimi, apalagi meminggirkan satu dengan yang lain. Tahun pelayanan gereja kita tahun 2024 sampai 2025 adalah mau menjadi tema tahun pelayanannya ya, tubuh Kristus yang guyup. Makanya salah satunya kita ada kantin guyup di bawah saudara-saudara, itu maksudnya apa? Supaya ada ruang nih buat kita, sesudah kita kebaktian nih kalau masih mau ngobrol dan sebagainya turunlah ke bawah. Di sini saya udah nyium bau pempek digoreng. Cium bau ya mungkin cuma sampai sini untungnya ya, kalau enggak saya bersaing konsentrasi dengan bau pempek dan sate. Cuma sampai sini ya. Tujuannya supaya kita menjadi guyup, bukan hanya kita ketemu di gereja seminggu sekali, tapi kita bisa saling mengenal, saling memperhatikan. Karena gak mungkin memperhatikan ratusan orang, ada 428 orang jemaat yang hadir saat ini di ruang kebaktian ini, diperhatikan hanya oleh 2 pendeta dan juga 30 penatua gitu ya. Kita saling menjaga, saling memperhatikan. Dan untuk itu saudara-saudara, ada 5A yang bisa kita lakukan ya. Ini menurut psikolog David Richo ada 5A yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah attention. Pay attention. Kita jangan datang ke gereja tuh cuma lihatnya ke depan, hidup tuh jangan cuma fokus pada diri sendiri. Pay attention. Lihat sekitar kita, lihat siapa yang kayaknya sendirian, yang perlu disapa, siapa yang kayaknya perlu dibantu dan sebagainya. Pay attention. Yang kedua adalah kemudian acceptance. Kita menerima. Kadang-kadang kita pay attention tapi menghakimi gitu ya, dari atas sampai bawah, kayak ke gereja pakai bajunya kayak gini, ini orang kalau ke gereja kenapa sih telat mulu, ini orang kenapa begini, kenapa begitu ya. Jadi kita pay attention tapi untuk menghakimi. Tapi acceptance, terima orang itu apa adanya, ya dia memang begitu gayanya, memang begitu, ya memang mungkin penampilannya begitu, ya itu selera dia atau itu keterbatasan dia, terimalah dia apa adanya. Lalu yang ketiga adalah allowing, saudara-saudara, biarkan orang itu menjadi dirinya sendiri, beri ruang untuk perbedaan. Orang gak harus sama dengan kita, beri ruang untuk perbedaan. Dan kemudian appreciation, tunjukkan apresiasi kita ya. Oh good to see you ya, ya ini kalau bahasa Indonesia, selamat pagi ya, senang menerima, senang ketemu lagi dengan Anda gitu ya. Saudara-saudara, walaupun hal-hal yang kecil. Dan yang kelima adalah affection, rasa sayang. Dan rasa sayang ini bukannya cinta romantis, bukan. Tapi rasa sayang ini karena kita mengenal ya, tak kenal maka tak sayang. Affection ini adalah wujud kayaknya kalau ke gereja tuh ya bukan cuma mau bicara soal ibadah dengar khotbah, tapi kangen ya, pengen ketemu si A, si B dan sebagainya, menikmati kebersamaan, keguyuban kita. Maka saudara-saudara, marilah kita menjadi bukan saja pribadi-pribadi yang compassionate, tapi kita menjadi gereja yang compassionate, ya, menjadi satu tubuh Kristus yang guyup. Kiranya Tuhan memberkati kita sebagai gereja maupun juga sebagai pribadi. Amin.